Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan saya Evans Mikael Nanggus Magu SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP 1 Atap Batumingan, Kabupaten Manggarai Timur. Pada video ini saya akan memaparkan tentang nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2.A.3, yaitu mulai dari diri. Dari dana trapesium usia yang saya buat, yaitu usia sekolah, usia kerja, dan sampai dengan usia pensiun, ada beberapa peristiwa yang saya alami, yaitu peristiwa positif ketika saya berumur 11 tahun dan duduk di bangku sekolah dasar. Yang kedua, peristiwa negatif saat saya duduk di bangku SMA kelas 10, saat itu saya berusia 16 tahun. Dari peristiwa-peristiwa yang ada hingga sekarang, selisih usia saat ini dengan peristiwa yang saya alami, untuk peristiwa positifnya yaitu berjarak 24 tahun dan peristiwa negatifnya berjarak 18 tahun. Tugas satu adalah merefleksi kembali peristiwa-peristiwa yang saya alami berdasarkan peta usia yang saya buat di video sebelumnya. Peristiwa di sini ada dua, itu peristiwa positif dan peristiwa negatif. Untuk peristiwa positif ini terjadi pada saat saya duduk di bangku SD kelas 6. Saya merasa senang saat itu karena saya dibimbing dan diajar oleh Pak Amir Hamzah sebagai guru matematika saya, di mana saat dia mengajar, kami sebagai siswa merasa sangat mudah untuk mengerti dan memahami apa yang diajarkan. Suasana kelas juga sangat menyenangkan dan kami tidak merasa tertekan. Hasil dari bimbingan dan ajarannya bahwa nilai saya mendapat nilai tertinggi untuk ujian kenaikan kelas dan begitu juga untuk ujian nasional. Dari situ saya pun tertarik untuk belajar tentang matematika, sehingga pada saat ini saya juga sampai dengan kuliah memilih jurusan matematika dan sekarang saya menjadi seorang guru matematika. Untuk peristiwa negatifnya itu terjadi pada saat saya duduk di bangku SMA kelas 1, di mana kejadiannya bahwa saya ditempeleng oleh guru wali kelas saya di depan teman-teman satu kelas. Hal ini karena saat itu saya masuk sekolahnya tidak tepat waktu. Guru saya tidak menanyakan alasan saya tidak masuk sekolah tepat waktu itu kenapa. Saat itu saya sudah berusaha menjelaskan alasan saya tidak masuk sekolah tepat waktu, yaitu karena sakit, dan surat sakit sudah saya berikan. Sejak saat itu saya merasa malu, minder, takut, dan gugup ketika melihat beliau. Hingga saat ini perasaan itu masih terus ada di benak saya. Adapun beberapa pertanyaan yang muncul dari hasil refleksi saya. Yang pertama, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Untuk peristiwa positifnya, saya sangat senang dan bangga karena benar-benar saya alami sendiri dan butuh perjuangan yang sangat keras untuk memperoleh hasil yang maksimal. Di samping itu juga, hal ini membuat keluarga saya merasa bangga dan sampai saat ini saya mengingat bagaimana mereka merasa senang dengan apa yang saya raih. Dari hasil ini saya menerapkannya kepada siswa selama saya menjadi guru dan mendapat hasil yang luar biasa, di mana siswa saya pada umumnya mendapat nilai yang tinggi untuk pelajaran matematika di setiap kelas yang saya bimbing. Adapun beberapa siswa yang saya bimbing juga menjadi juara 3 untuk saat mengikuti lomba Olimpiade Matematika seluruh Manggarai Raya untuk tingkat SMK. Untuk peristiwa negatifnya, momen negatif ini membuat saya tertekan dan rasa takut serta minder. Rasa takut salah, apapun alasannya selalu saya lakukan jika menghadapi situasi kondisi yang tidak menyenangkan. Hal ini membuat saya merefleksi semua saat berhadapan dengan siswa. Saya selalu berusaha mendengar penjelasan apapun dari mereka jika mereka melakukan sebuah kesalahan. Dan saya memberi motivasi kepada mereka untuk jangan pernah merasa takut ketika ingin berbuat sesuatu. Karena kita memulai segala sesuatunya dari hal yang salah. Pertanyaan kedua yaitu, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik, yaitu alangkah baiknya selama kita menjalankan peran kita sebagai guru, sebaiknya kita memberikan hal yang terbaik kepada siswa. Jadilah guru yang didekati siswa, selalu dinantikan kehadirannya di kelas, karena materi yang disampaikan oleh gurunya sangat mudah dipahami dan dimengerti. Guru yang bisa memahami karakter siswanya
guru yang selalu menjadikan tempat curhatan dan sharing, guru yang selalu memotivasi siswanya untuk belajar, guru yang selalu sabar dan bisa menahan emosi dikala menghadapi siswa yang memiliki sikap atau perilaku karakter yang berbeda-beda. Karena sikap guru yang seperti itulah yang akan selalu diingat oleh siswa selama hidupnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Peran guru dalam memberikan motivasi untuk belajar sangat bermakna bagi murid untuk kehidupannya. Itulah yang bisa saya gambarkan tentang satu dua kalimat yang menggunakan kata-kata di atas. Pertanyaan berikutnya, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Nilai yang dapat membantu saya dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya yaitu yang pertama, saya harus mampu berkolaborasi dengan semua warga sekolah karena untuk membuat suatu perubahan tidak bisa dilakukan sendiri. Yang kedua, saya harus mampu memberi inspirasi dan motivasi untuk murid-murid saya serta rekan-rekan sejawat saya di sekolah bahwa perubahan itu pasti terjadi dan kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Yang ketiga, saya harus mampu membangun komunikasi yang efektif karena dengan adanya komunikasi yang intensif, apa yang ada di benak saya dapat tersampaikan dan dipahami oleh semua warga sekolah, sehingga niat baik saya untuk membawa semua warga sekolah ke arah yang lebih baik lagi dapat terwujud. Yang keempat, selalu ingin berinovasi dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan lagi. Pertanyaan berikutnya, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah? Sebagai guru dalam pembelajaran selalu mengedepankan dan memahami karakter murid, serta menanam budi pekerti yang baik dalam mengarahkan murid agar bisa mengembangkan potensi dalam dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang berikut, sebagai guru atau rekan sejawat, selalu berdiskusi dan sharing dengan rekan sejawat, membahas media atau model pembelajaran di kelas yang disesuaikan dengan karakter anak agar proses belajar mengajar baik di kelas maupun di luar kelas bisa menyenangkan. Sedangkan peran saya dalam komunitas sekolah yaitu selalu aktif dalam kegiatan MGMP, mengajak rekan sejawat untuk mengikuti berbagai seminar secara daring. Akhir kata, semoga video ini dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak. Akhir kata, semoga video ini dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak. Akhir kata, semoga video ini